Hai semua, saya Hilman dari Sekolah Coding. Kali ini kita kedatangan tamu. Tamunya bukan manusia, tapi sebuah monitor. Monitor yang teman-teman lihat di belakang saya ini adalah monitor dari BenQ seri GW3290QT. Monitor yang peduli dengan kesehatan kamu sebagai programmer. Kalau selama ini kamu ngoding pas ngetik, lama-kelamaan kamu jadi maju, pelan-pelan maju dan nggak sadar akhirnya deket banget sama layar. Atau selama ini kamu menatap layar bukan cuma layar monitor, tapi mulai dari layar HP, tablet, akhirnya pas ngoding matanya suka perih dan sakit. Atau secara umum kamu sering menghabiskan waktu berjam-jam di monitor, akhirnya lupa karena keasikan ngoding atau ngerjain sesuatu, nggak sadar padahal blue light itu bahaya banget buat mata kita. Nah, masalah-masalah tadi bisa diatasi dengan monitor dari BenQ ini. Di video ini kita akan mengintip mulai dari tampilan fisik monitornya, fitur untuk pekerja remote termasuk programmer, mode warna layar yang banyak banget termasuk untuk coding, dan software canggihnya yang bisa benar-benar membantu kesehatan kamu. Ukuran si monitor ini gede banget ya, sekitar 31-32 inch. Sangat-sangat cukup kalau kamu mau pakai satu monitor ini aja sebagai monitor eksternal kamu. Dapat apa aja sih selain monitornya itu sendiri? Tentunya di sini ada base dudukannya, kita dapat standar buat nyambungin ke monitornya atau bracket. Kita dapat juga kabel power tentunya buat nyalain, ada kabel USB-C untuk menyambungkan ke monitornya dan juga kabel HDMI tergantung mana yang kamu butuhkan. Nama ergonomik pada monitor BenQ ini bukan cuma sekedar nama ya, teman-teman bisa melihat di sini kalau kekuatan fisiknya nih. Kita bisa muter di arah horizontalnya sebesar 20 derajat kiri dan juga kanan. Kita bisa tilt dari 5 sampai 20 derajat untuk menyesuaikan dengan posisi arah tatapan kita ke layar. Untuk tingginya tentu sudah ada fitur height adjustment di sini hingga 110 mm. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan tinggi dari monitor ini. Dan yang gak kalah menarik nih, dia bisa pivot sampai 90 derajat, termasuk kalau teman-teman suka yang nampilin ngodingnya panjang banget alias vertikal. Selain itu saya juga bisa ngelihat dia berguna ketika teman-teman punya dua monitor, misalnya mau pakai dua eksternal monitor, kamu bisa membuat salah satunya menjadi mode vertikal, yang satunya tetap horizontal. Untuk tombol-tombol dari monitornya bisa dengan mudah kamu akses di sebelah kanan ini. Kita mulai di sini untuk mendukung kekuatan pekerja remote di sini. Kamu punya built-in microphone, jadi kamu bisa ngomong dengan suara yang jernih ke monitor ini langsung pada saat melakukan Google Meet atau Zoom. Dia sudah ada teknologi noise filter speakernya yang bisa nyaring suara bising atau suara latar biar jadi makin jernih, dan juga noise cancellation microphone yang pada saat kita ngomong atau pada saat inputnya nih dia juga jadi jernih. Lanjut, di sini ada tombol blue light, jadi dia bisa mengatur atau menyaring efek blue light yang lebih aman buat mata kamu. Di sebelahnya ada 5-way controller di sini. Kita bisa bilang ini controller untuk apa aja karena semua menu bisa kamu akses dari sini, mulai dari pengaturan warnanya, pengaturan low blue light-nya, cahaya, brightness, dan juga speaker volume, dan menu secara umumnya bisa kamu akses dari tombol ini. Monitor cerdas ini juga punya berbagai macam color mode yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan atau aktivitas kamu pada saat itu. Mulai dari yang standar, kita udah bisa ngatur brightness-nya, kamu butuh terang atau gelap, semuanya bisa. Di sini ada juga care mode, yaitu otomatis dia brightness-nya jadi lebih rendah atau care dengan mata kamu. Ada coding mode, otomatis jadi lebih kontras nih. Jadi kalau kamu punya syntax highlight yang berwarna di text editor kamu akan makin kelihatan dong dengan coding mode ini. Ini yang salah satu yang saya suka, ada mode e-paper, cocok banget kalau kamu mau baca artikel atau baca PDF, ebook, membaca dalam waktu yang lama karena otomatis dia jadi minim distraksi dan hanya menampilkan warna hitam dan putih yang sangat nyaman di mata. Nah, buat kamu yang suka ngegame, ada mode game di sini jadi jauh lebih cerah dan heboh seperti ini. Ada juga mode movie yang nggak kalah hebohnya. Dan bonus untuk pengguna Mac ada M-Book mode. Dia menyesuaikan agar perbedaan warna antara monitor dan juga MacBook kamu tidak jauh berbeda.
Oh iya teman-teman, BenQ bukan cuma menyediakan hardware-nya alias monitornya, tapi juga ada software yang diberi nama iCarry yang bisa kamu download di berbagai platform. Nah, setelah kamu install, kamu bisa melihat di sini mode yang mirip dengan yang ada di tombol eksternal tadi, tapi kamu bisa mengaturnya dengan mudah di software ini, termasuk color mode-nya bisa dengan mudah kamu ganti di sini coding standar atau care mode, dan juga cahaya brightness-nya. Di sini dia support BI atau brightness intelligence. Dia otomatis dengan menggunakan sensor dia bisa ngeliat nih, oh cahaya di ruangan kamu saat ini kurang, karena itu dia bisa adjust cahayanya, atau dia terlalu gelap, begitu pula sebaliknya. Nah, di sini ada light reminder untuk ngasih tahu kalau ketika terlalu gelap dia bisa ngasih tahu. Dia juga ada distance reminder. Jadi buat kamu yang kadang nggak sadar kalau ngetik ngodingnya kadang terlalu dekat, dia bisa ngingetin getting too close to the screen, please keep distance, atau kita harus jaga jaraknya. Tombol volume juga ada, dan yang menarik di sini ada timer reminder buat kamu. Jadi bisa diingatkan ketika sudah ngoding beberapa lama yang bisa kamu setting sesuai dengan tempo berapa lama kamu ingin dalam mode kerjanya. Jadi itu dia teman-teman, softwarenya juga penting buat kamu pakai. Ini bukan klaim sepihak ya, tapi monitor ini memang sudah melakukan uji sertifikasi TUV di Rhineland. Jadi termasuk masalah flicker free dan juga low blue light-nya yang benar-benar ramah di mata manusia, itu sudah tersertifikasi. Gimana teman-teman? Asik ya monitornya? Jadi buat kamu nih teman-teman programmer, ini beberapa fitur yang saya rangkum buat monitor ini. Dia nomor 1 peduli sama kesehatan kamu, termasuk mengatur antara kamu dengan jarak monitornya, lama atau durasi kamu menatap layar, support built-in speaker dan mikrofon yang cocok buat pekerja remote, dan berbagai mode termasuk mode coding bisa kamu manfaatkan jadi partner ngoding kamu. Nah, itu dia teman-teman review monitor dari BenQ kali ini. Ingat, kalau monitor atau laptop kamu rusak itu bisa diganti, tapi bagaimana dengan kesehatan kamu? Tentu biayanya jauh lebih mahal dari itu. Pastikan teman-teman mulai dari sekarang peduli dengan kesehatan teman-teman meskipun aktivitasnya sangat-sangat sering di depan layar. Nah, silahkan cek link di deskripsi untuk tahu lebih jauh seputar monitor ini. Terima kasih sekali lagi untuk BenQ yang sudah ngirimin monitor ini dan ngasih kesempatan buat kita programmer biar hidupnya jauh lebih sehat lagi. Itu dia teman-teman, sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!